yang kita nantikan. Aruf. Iya, ada total 5 pemain yang tidak bisa berpartisipasi karena alasan cedera, dan itu membuat mereka harus realistis di pertandingan. Tekanan cepat kita lihat. Kita belum lihat siapa yang masih terlihat. Ya, Ijaz kepada Marcelino Ferdinand. Pelanggaran tadi kita lihat tapi kita masih menyayangkan belum hadirnya. Mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berhak membela timnas Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya di Satrio. Namanya lemparan ke dalam pun cukup jauh. Dibuang tadi oleh Marcelino Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita lihat Hoki Caraka berduel tadi. Karena dengan catatan 4 gol dan 3 assist yang diberikan, membuat dia menjadi salah satu pemain lokal yang langsung umpan jauh, sangat berbahaya. Hati-hati kita lihat Rizky Ridho berduel dengan. Kita lihat ada Momin Trong, langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Jatuh di kaki tercepat. Hati pada Huang Duch. Masih Huang Duch. 4-1-2 di kotak penalti. Harus hati-hati ke Indonesia. 2023 kemarin Piala Asia, Indonesia langsung melakukan tekanan, dan saat itu pendek kepada Marcelino Ferdinand. Ada Rafael Strike, sangat baik Rafael Strike. Masih Rafael Strike. Oh, pelanggaran kah? sejak kemudian dia sempat disahkan, tapi kemudian baru melakukan sumpah beberapa waktu yang lalu. Masih Justin. Oh, nampaknya pelanggaran Indonesia. Umpan langsung panjang. Oh, ditinju saja oleh Pengalaman. Oh, lempar ke dalam yang sangat berbahaya tadi. Dan lebar dia ke kiri. Rafael Strike, Nathan, Justin Hubner, sangat baik, tidak offside. Oh, Adi Satrio, Jai Ijaz, Marcelino Ferdinand yang kini berada di lini tengah. Di Piala Asia dia lebih banyak bermain di sisi luar lapangan, Bung Maruf. Oleh Marcelino sejauh ini, pemain yang bisa dikatakan Peran di tengah Indonesia seperti oleh Ivar Yener dan juga Marcelino Ferdinand, Bung Maruf. betul masih belum begitu leluasa ya, karena serangan justru lebih banyak Akan melakukan lempar ke dalam, siapa yang akan diberikan, kita lihat, masih tunggu. Sangat baik, kita lihat masih Nathan. Marcelino Ferdinand, gagal tadi Marcelino. Jai Ijaz, sangat tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Momin Kong, Huang Duch di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan. tingkat regional setidaknya. Jai Ijaz, ayo Bang Jai. Marcelino Ferdinand, Yaakob Sayuri, ada Jai Ijaz, masih Ijaz. Ivar Yener, balik-balik Jai, masih agak sulit untuk dari Rizky Ridho. Langsung ke kanan kita lihat Rizky Ridho. Pinggir kita lihat ada Rafael Strike. Balik provokasi pemain Indonesia, dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. Oh, dan kepada Rafael Strike. Ini Rafael Strike berusaha melakukan para pemain, langsung dia angkat di kotak penalti. Witan di kotak penalti, angkat langsung, gagal tadi. Belum, karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga, Bung, dengan Jai Ijaz, karena bagaimana ini baru kali pertama mereka Sekarang kini Rizky Ridho, umpan cepat, arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike. Langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung, dan 20 menit tadi oh, sebelumnya. sangat baik, kita lihat Nathan. Umpan langsung ke bawah tadi. Nampaknya Buik Fogal, ada Ivar Yener, masih kepada Yaakob Sayuri. Umpan langsung ke depan, arahkan sangat baik. Ada kita lihat langsung. Jai Ijaz, hati-hati di kotak penalti. Oh, dikuasai oleh Ijaz tadi. Justin Hubner langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike oleh Yaakob Sayuri. Masih Yaakob, umpan langsung pada Witan Sulaiman. Yaakob Sayuri, dan Tuhan! Ada Witan Sulaiman ke belakang, tempati oleh Rizky Ridho. Oh, namanya berpindah posisi sekarang. Jai Ijaz di posisi tengah, Bung Maruf. Betul. Langsung kita ada Justin Hubner. Masih Justin, umpan langsung. Oh, umpan panjang, arahkan kepada Nathan. Lalu jauh tadi umpan Nathan. Momin Kong. Ada Goh Hundung, hati-hati Indonesia. 1-2 Namandung. Oh, Namandung kiri kotak penalti. Ketat. Peran itu coba sempat diambil oleh Ivar Yener di beberapa kesempatan, tapi juga Ivar juga mendapatkan. Arahkan kepada Yaakob Sayuri, masih Yaakob, umpan lagi pada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand di kotak penalti Marcelino. Oh, gagal untuk Selalu diperebutkan antara wakil dari Asia Tenggara, entah itu Filipina, Indonesia atau Vietnam, sehingga Justin Hubner. Umpan langsung arahkan tadi ke Nathan, gagal.
Do Huntung. Jasin Hapner menghalau, kita lihat. Rafael Stein berduel. Umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Habis terlepas tadi di Jazz. Agak Rizky Ridho, saat tidak offset. Harus hati-hati Indonesia. Dibuang saja oleh Jasin Hapner. Lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Tuh. Akhirnya kita Do Huntung. Dapatkan pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan dengan 60 ribuan aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Itu tadi adalah video ilustrasi laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam sedang berlangsung. Jika kalian menonton video ini tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat itu, artinya siaran live streaming antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Piala AFF ASEAN Championship 2026 sudah dimulai. Jadi menurut kalian siapa yang bakal memenangkan laga ini? Apakah Timnas Indonesia atau Timnas Vietnam? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Di sisi lain, ungkit rekor 3 kemenangan beruntun, Rizky Ridho, wanti-wanti pemain Timnas Indonesia jelang hadapi Vietnam. Begini katanya, Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, mewanti-wani rekan setimnya untuk tidak terjebak dalam taktik provokasi yang kerap dilakukan Vietnam jelang laga lanjutan ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, 2 Agustus 2026. Pertandingan ini bukan hanya sekedar laga perebutan poin, tetapi juga ujian mental bagi skuad Garuda. Laga kontra Vietnam ini menjadi penting buat tim Merah Putih karena kemenangan akan memastikan kelolosan Timnas Indonesia ke babak semifinal. Untuk itu, Rizky Ridho mengakui bahwa laga kontra The Golden Star Warriors ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Besok pertandingan yang sangat penting di grup kami. Meskipun semua pertandingan sangat penting, tetapi jika memenangi laga yang satu ini, kami sudah otomatis satu langkah ke semifinal. Entah itu sebagai runner-up atau juara grup, ujar Rizky Ridho kepada awak media, termasuk bolasport.com di ESU GEBK, Jakarta, Minggu, 2 Agustus 2026. Yang terpenting kami fokus pada tim sendiri. Kita tahu Vietnam punya banyak kualitas. Mereka juga juara di kompetisi ini 2 tahun lalu. Jadi besok adalah tes yang baik buat kami, ucapnya. Setiap kali Timnas Indonesia berjumpa Vietnam, pertandingan selalu berlangsung dengan sengit. Tensi tinggi bahkan selalu terlihat saat kedua tim ini bertemu di turnamen apapun. Menyadari hal ini, Rizky Ridho pun meminta para pemain untuk tetap berkepala dingin. Pemain Persija Jakarta tersebut mengingatkan agar para pemain Timnas Indonesia tidak melakukan tindakan emosional yang justru bisa merugikan tim. Ya, saya rasa perlu fokus pada tim sendiri. Kami jangan merugikan tim sendiri dengan perilaku-perilaku yang tidak penting, kata Rizky Ridho. Sudah bukan rahasia lagi jika Vietnam kerap menggunakan trik provokasi untuk menyulut emosi lawan di atas lapangan. Namun, Ridho menilai situasi kali ini akan berbeda seiring dengan digunakannya teknologi Video Assistant Referee, VAR. Ia meyakini para pemain Vietnam akan berpikir 2 kali untuk melakukan aksi-aksi nakal, karena setiap pergerakan kini terpantau kamera. Mungkin mereka akan melakukan hal yang sama seperti beberapa tahun yang lalu pada pertandingan nanti, ungkap Rizky Ridho. Tetapi karena menggunakan VAR, jadi pasti mereka akan hati-hati, sama seperti kita. Jadi saya pikir fokus ke tim sendiri saja, ucapnya.